Hai Hai Press Press Universe, Universe selamat datang di Podcastnya Press Universe. keren. Ini punya podcast. Nah, Wow, gimana nih Dal? mungkin Kita berdua nih, tumben iya, banget nih di nge-zoom kayak iya, gini. tumben-tumbenan kita berduaan kan. Iya, Mungkin bener banget, tumben banget. mungkin Emang banyak yang mau ngapain sih? iya mau ngapain sih? Mungkin banyak yang nanya kita mau ngapain sih gitu. Sebelum kita jelasin mau ngapain, kenalan dulu kali Kak ya. Boleh. Kan tak kenal maka tak sayang nih. Oke, peribahasanya sih kayak gitu ya. Tak kenal Iya. maka tak sayang. Kita sayang baper kan. Ya, jangan dong. Oke, kayaknya cukup udah Gumbala Kak. Kenalan aja dulu deh. Langsung aja, Dav. Oke, kenalin nama gue Dava, gue alumni dari Komunikasi 2015. Dan gue Jela, gue juga alumni dari Press Uni, di jurusan komunikasi juga di batch 2013. Iya Hey. sih. Tumben-tumbenan nih Kak. Jelasin Kak, kenapa kita nge-zoom nih Kak? Kenapa ya? Nah, sebenarnya kayaknya untuk yang pertama kalinya kali ya, kita bikin podcast, dan podcastnya ini dari rumah masing-masing gitu. Tetap stay at home Kak. Tuh, tetap stay at home karena kondisi sekarang juga ya COVID-19, iya. Hmm, Jadi karena ada wabah, mengharuskan kita ada di rumah. Jadinya ya udah kita bikin podcastnya di rumah aja, stay at home, dan pastinya buat teman-teman supaya nggak bosen nih dah. karena emang karena wabah COVID-19 ini sangat berdampak ya Kak ke semua bidang Betul Kak. banget, Lihat betul banget, betul banget. jalanan jadi sepi, perkantoran Mm-mm. ekonomi juga kena. Mungkin kita udah hampir sebulan kali Kak ya tetap di rumah nih Kak. Iya, kayaknya sih udah sebulan lebih malah. Sampai segala macam resep TikTok tuh udah dicoba, udah Wow. tahu. Jadi selesai karantina ini tuh kita udah berasa master chef kali ya. Bener-bener kan. Karena saking Betul, gabutnya betul. kita jadi ngelakuin hal apa aja Kak ya. Betul, betul banget. Kita udah kayak, pokoknya apalagi rakyat-rakyat plus 62 ini banyak banget lah kreativitasnya. Dan kita bisa lihat Betul. di Instagram, di TikTok ya, banyak banget deh. Ngomongin soal karena efek dari pandemi ini nih Kak, kan banyak Yuk. juga nih yang kuliah jadi pada online kelas nih Kak. Iya, ya ampun itu pasti pusing banget deh ya. Hmm. Nah, Presiden University kan juga terkena dampaknya nih Kak. Betul, betul banget. Perkuliahan diliburin kan Kak. Iya, semua udah kuliah online udah mulai dari bulan Maret kalau nggak salah ya. Wah, udah lama juga Kak ya. Mm-mm. Nah, Dan bahkan katanya diperpanjang sampai Juli ya. wow, 1 semester ya. Dua Parah. semester malah, 2 semester. Wow, wow, wow. Ya Gila. ampun. Parah, parah sih. Semoga cepat berlalu ya Kak ini semua pandemi. Semoga wabahnya cepat berlalu, kita juga semua supaya tetap stay at home, supaya meredam perluasan wabah COVID-19 Betul, ini ya. betul Kak, betul. Kayaknya kalau kita berdua nih asik sendiri nih Kak, kayak kurang seru nih. Kita undang seseorang aja gimana? Boleh, ide bagus Kak. Sebenarnya ini udah diatur sih, ini udah diatur. Oh, udah diatur. Kan misalnya tadi nggak diatur Kak. Kan ceritanya ini masuk bagian skrip. Jadi Kak, kita mengundang siapa sih Kak? Oke, nah jadi kalau misalnya kita lihat Instagram, yang main TikTok, nah itu kan banyak banget nih pengalaman-pengalaman siswa-siswa atau kalian-kalian Hmm, yang kuliah online. Nah, kalian sharingin di Instagram. Aku suka lihat tuh ada yang lucu-lucu, ada yang di Instagram tiba-tiba dipanggilin emaknya lah, suruh ke warung lah. Itu kan lucu kan, maksudnya suatu pengalaman yang baru betul, gitu. betul. Nah, sekarang ini kita mau lihat dari sisi yang ngajarnya nih. Uh, Gitu. Nah, kita mau undang dosen nih, Daphne. Kayaknya bukan cuma dosen deh Kak, Oh tapi dia iya, juga kepala program studi. wow, Coba tebak gila. Kak, kepala program studi apa nih? Ceritanya nggak tahu Kak, Hmm, ceritanya nggak tahu. ceritanya nggak tahu nih ya, Hmm, ceritanya nggak tahu. Ceritanya apa ya? Dari teknik. hmm, betul, coba tebak. Betul betul. Jenis Teknik apa kelamin. ya? Teknik industri? Nah, hampir Kak. Oke, teknik mesin. Betul sekali dari teknik mesin. Tapi ini yang beda, Kak. Biasanya teknik mesin kan ibarat dengan laki-laki, lekat dengan laki-laki. Tapi ini kepala program studi adalah perempuan, Kak. Nanti kita langsung tanya aja deh. Oh, bisa ya, Kak. Gimana Mungkin daripada, rasanya jadi seorang wanita di teknik mesin ya? betul, Kak. Daripada kita ngomong terus kan, Kak. Udah pada Iya, betul. penasaran mungkin, Kak. Abis durasi nanti orang pada bosen, ya Betul. kan? Kita sambut aja, Kak. Oke, ini kita sudah kedatangan nih, Kak. Yang tadi dosen yang aku omongin, Kak. Oh, yang sebenarnya kita udah tahu ya. Iya. Oke, ini dia Bu Lydia dari Kaprodi Teknik Mesin dan juga Betul. sekaligus dosen juga.
Pastinya ngajar Halo. teknik mesin juga ya. Halo Ibu, selamat Halo, siang. selamat siang Jela, selamat siang Dava. Selamat siang, Mem. Dalam kondisi sehat? Sehat dong, kalian sehat-sehat semua ya? Sehat Alhamdulillah, dong Mem. pastinya. Tadi kan mungkin Dava juga tadi ngomong kalau misalnya kita teknik mesin nih, boleh dia. Kita ngelihat kayaknya kebanyakan kalau orang teknik, terutama teknik mesin nih ya, itu kan kebanyakan kita lihatnya tuh cowok gitu kan. Oh iya, benar banget cowok yang Iya, banyak. kebanyakan tuh cowok. Cuman kita lihat nih sekarang Bu Lydia bahkan menjadi kaprodi dari teknik mesin sendiri yang adalah seorang wanita. Nah, gimana sih pengalaman atau perasaan Bu Lydia selama berkecimpung di dunia teknik mesin ini? Satu-satunya perempuan yang ada di teknik mesin sebagai dosen yang di Presiden University itu saya. Dulu itu ide awalnya suka gambar gitu ya, desain. Tapi desain yang ada hukum-hukum fisikanya itu bisa diaplikasikan di teknik mesin. Salah satunya siapa sih yang nggak kenal Pak Habibie? Nah, beliau itu bidangnya aeronautics dan penerbangan dirgantara gitu. Basicnya apa di situ? Di situ adalah mechanical engineering. Yang dipelajari itu semuanya mekanisme gitu ya, ilmu-ilmu mekanika. Nggak ada yang perlu ditakutin sih kalau perempuan mau masuk ke teknik mesin. Biasanya perempuan yang ada di mekanikal itu juga prestasinya bagus-bagus loh. Termasuk di Presiden University juga ada mahasiswi yang dari teknik mesin ya? Banyak. Oh, udah banyak malah ya? Yang sering ikut lomba dan menang kompetisi itu juga perempuan beberapa gitu ya. Mungkin ini, Mem. Ini kita Indonesia atau bahkan di dunia ini sedang kena pandemi COVID-19 nih, Mem. Ya. Kan ini berdampak juga ke perkuliahan, Mem. Yang harusnya kita bisa tatap muka, mungkin semua jadi online nih, Mem. Mungkin bagaimana, Mem, perasaan Mem atau ada apa yang dirasa Mem kalau waktu harusnya kita belajar tatap muka akhirnya berubah menjadi online class gitu, Mem? Pastinya ada beberapa perubahan yang dirasakan gitu. Dari yang pertama, yang dosennya biasa ngomong langsung, ketemu langsung, marah langsung gitu ya. Ini nggak bisa. Jadi semuanya harus lewat kamera gitu. Ketemunya lewat kamera. Nggak bisa marah-marah di kelas lagi. Jadi, tapi tenang aja. Nggak ada sih sebenarnya yang marah-marah. Kecuali kalau mahasiswanya memang keterlaluan gitu. Nah, aman ya, Mem ya? Iya, banyak aman-aman. Banyak yang bisa digunakan ya metode online learning. Salah satu yang direkomendasikan oleh Presiden University yaitu e-campus ya. E-campus ini banyak sekali dosen-dosen yang sudah menggunakan e-campus, tetapi tidak terbatas dengan satu tools. Banyak juga yang menggunakan tools lain seperti Skype, kemudian Zoom, ya, WhatsApp Group, atau juga Google Classroom, ya, itu banyak sekali yang memanfaatkan itu. Itu banyak bisa digunakan semua dengan kelebihan dan kekurangan feature-nya masing-masing. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Mem, sistem absennya mungkin gimana? Oh ya, absennya biasanya mahasiswa itu kan bervariasi ya. Ada yang muncul, ada yang munculnya nanti setelah mulai baru berapa menit baru hadir gitu ya. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman lucu? Banyak banget pengalaman-pengalaman yang tak terduga selama metode pembelajaran. Biasanya kalau kuliah ya, yang tadi saya sebutkan, dari yang pertama biasanya kita ketemu langsung semuanya mahasiswa ada, udah rapih bajunya di kelas, ini belum tentu lengkap yang pertama. Ada juga yang tulisannya ada, tapi videonya nggak muncul, kemudian suaranya nggak muncul gitu ya. Ini orangnya antara ada dan tiada gitu. Kemudian kita juga udah pernah cobain sidang online ya, sidang tugas akhir ya dengan cara online. Nah itu juga bermacam-macam. Biasanya sebelum sidang kita adakan praktis gitu, latihan. Nah ini saya pernah waktu latihan itu mahasiswanya lokasinya lagi di dapur gitu. Itu unik-uniknya ketika menjalankan program pembelajaran jarak jauh ini. Oh iya, Mem. Aku juga pernah lihat di Instagram sama denger-denger nih, Mem. Mahasiswa Mechanical Engineering di Press Univ itu buat ini ya, Mem, face shield atau APD gitu, Mem. Wah, iya, alat pelindung diri ya. Banyak sekali tenaga medis ya, dokter dan perawat yang menjadi korban karena kekurangan APD di tempat bekerjanya. Kita punya namanya 3D printer dan cukup memadai gitu untuk kita bisa supply. Akhirnya muncullah ide dari mahasiswa untuk membuat
3D printed face shield. Satu minggu kira-kira sekitar 100 sampai 150 buah kita bisa produksi. Dan alhamdulillah kita sudah kirimkan juga ini ke beberapa tempat selain Kabupaten Bekasi, kita juga sudah supply. Kemudian ada puskesmas di Pemalang, kemudian ada di Labuan Bajo ya, Sumatera Barat. Oh, hebat banget ya berarti ya kontribusinya. Hebat banget dah pokoknya. Sampai kita speechless loh. Iya. Mungkin terakhir nih ya, kalau misalnya nih teman-teman yang lagi menyaksikan podcast ini mau tanya-tanya atau mungkin mau tahu atau mau kepoin tentang jurusan teknik mesin atau khususnya teknik mesin di Presiden University, itu kita bisa akses kemana sih, Mem? Oh iya, kita punya akun Instagram ya, namanya join.min.presuniv. Saya ada pesan-pesan loh buat anak SMA. Boleh, Silakan. boleh banget. Itu yang dibutuhin. Anak SMA yang sekarang lagi sama-sama stay at home ya, mungkin bisa memanfaatkan waktu yang ada sekarang karena sudah dinyatakan lulus karena pandemi, bisa memanfaatkan untuk belajar materi kuliah lebih awal. Harus bisa organize diri sendiri. Oke, Mem, terima kasih banget nih, Mem, udah mau bantu kita juga, udah nanya, udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan juga. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mem. Oke, makasih banyak ya, Mem. Semoga nanti kita bisa ketemu di podcast selanjutnya. Dah. Thank you, Mem. Wah, gimana nih Kak tadi? Abis bincang-bincang dengan Sri Kandinya PU nih ya. Sri Kandinya PU loh. Aduh, ya luar biasa banget ya. Mungkin itu bisa dengan ada podcast ini yang nonton bisa tahu tentang mechanical engineering lebih dalam ya Kak ya. Betul banget. Mungkin kalau mau tahu yang tentang PU kemana nih Kak? Nah, kalau misalnya mau tahu banyak tentang Presiden University, pastinya ada event-event apa aja sih, dan siapa tahu nanti akan ada next podcast seperti ini dengan tema yang lebih menarik lagi. Kalian bisa langsung kepoin di @joinpresuniv. Langsung di follow aja. Gue suka ada bagi-bagi giveaway ya, Dav ya. Jangan bukan hanya giveaway Kak, bahkan ada beasiswa juga Kak. Di mana tuh bisa akses beasiswanya, Dav? Kalau kalian pengen dapat beasiswa, kalian bisa daftarkan diri kalian di Sinintar, ada admission.presiden.ac.id. Nah, nanti kalian bisa daftar di situ. Pendaftarannya gratis kan, Dav? Pastinya Kak, gratis dan sudah online semuanya Kak. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu untuk datang ke kampusnya. Wow, karena kita juga kan harus stay at home. Betul, supaya Kak, tidak memperluas penyebaran wabah COVID ini ya. Betul sekali Kak. Memang kadang bosan ya Kak, sudah lama nih ya. Oke deh, paling itu aja. Nanti kalau kita kelamaan ngomong jadi bosen merekanya. Betul sekali. Kelamaan denger kita ngomong ya Kak. Iya. Oke deh. Thank you, Presuniverse. Thank you. See you in another podcast ya. Tetap di podcast. Podcastnya Presuniv. Yeay. Bye-bye.